Sakramen adalah peraturan-peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa dari anugerah Allah di dalam Kristus dan keuntungan dari perjanjian anugerah yang dimateraikan dan ditetapkan untuk orang percaya. Pada gilirannya menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Menurut Reform, sakramen terbagi menjadi dua, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah pernyataan simbolis dari kematian Tuhan. Perkataan yang diucapkan Tuhan dipecahkan bagi kamu dan dicurahkan bagi banyak orang, menggambarkan kematian Kristus sebagai korban dan menebus menggantikan umatnya. Jadi sakramen ini yang membentuk satu kesatuan rohani dan mereka makan roti dan anggur yang sama. Perjamuan kudus memateraikan kasih Kristus yang sangat besar, adanya jaminan bagi orang percaya yang mengambil bagian di dalamnya, menjamin bahwa berkat-berkat keselamatan telah dimiliki dan rencana pengakuan iman. Yang kedua ada sakramen baptisan. Sakramen baptisan adalah tanda di mana Allah memeteraikan janjinya kepada orang pilihannya, yaitu bahwa mereka masuk di dalam kovenan anugerah. Baptisan sebagai tanda dan meterai perjanjian yang diikat Allah dengan manusia, sehingga kita dapat menerima dan yakin akan janji-janji Allah. Baptisan juga sebagai tanda keselamatan bagi orang-orang yang sudah percaya dan yang memenuhi syarat-syarat keselamatan atau pertobatan dan iman yang aktif. Reform tidak mempermasalahkan cara-cara baptisan, baik itu selam, percik, ataupun pencurahan air, selagi makna dari baptisan itu adalah untuk pemurnian dan penyucian diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemberitaan firman. Firman adalah perkataan Tuhan yang diinspirasikan dari Alkitab. Menurut Reform, firman merupakan alat yang dipakai Roh Kudus untuk memperluas gereja dan mendidik serta membesarkan orang-orang kudus. Pemberitaan firman yang benar merupakan sarana yang sangat besar untuk mempertahankan gereja dan memungkinkan gereja untuk menjadi ibu bagi orang percaya. Dapat dilihat dari Yohanes 8 ayat 31, 32, dan 47 bahwa pemberitaan firman ini merupakan ciri khas gereja yang benar. Selanjutnya, kaitan sakramen dan firman Tuhan. Reform menganggap firman Tuhan tidak boleh dipisahkan dengan sakramen, tetapi harus selalu menyertai mereka. Sebab sesungguhnya alat-alat anugerah adalah pernyataan yang nampak dari kebenaran yang disampaikan kepada kita oleh firman. Tanpa firman, sakramen dapat disalahpahami. Maka dari itu, firman memberikan pengertian tentang makna dan tujuan sakramen. Keduanya mengarahkan dan berpusat pada Kristus. Firman memberikan tentang Kristus, dan sakramen adalah tanda kehadiran dan karya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Jadi hasil observasi kami dari kondisi gereja, yang pertama gereja HKBP Lipo Karawaci, yang kedua dengan alamat Jalan Permata Kasih 4, Karawaci, Binong, Kecamatan Curug dengan Kabupaten Tangerang, Banten. Yang ketiga, gereja terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdapat ruangan konsistori, lantai kedua gereja merupakan tempat beribadah. Yang keempat, sulitnya aksesibilitas ke lantai 2 bagi para lansia dan jemaat dengan hambatan mobilitas, karena satu-satunya akses adalah menggunakan tangga. Yang kelima, posisi gereja berada di pojok perumahan dengan gang yang cukup banyak, sehingga gereja sulit untuk ditemukan. Yang keenam, tidak terdapat petunjuk arah menuju gereja. Yang ketujuh, tidak terdapat banner atau penanda nama dari gereja tersebut. Jadi, solusi dan saran kami untuk pembangunan gereja adalah yang pertama, membuat banner atau tanda nama dari gereja tersebut. Yang kedua, menyediakan petunjuk arah menuju gereja untuk mempermudah jemaat baru menuju gereja. Yang ketiga, sebaiknya meletakkan tempat sampah jangan tepat di depan gereja, karena dapat mengganggu kenyamanan. Yang keempat, menyediakan ruangan di lantai 1 gereja bagi para lansia atau jemaat lain yang memiliki hambatan mobilitas, sehingga tidak dapat melalui tangga gereja agar tetap dapat mengikuti ibadah melalui live streaming. Oke, selanjutnya, sakramen dan pemberitaan firman di gereja HKBP Lipo Karawaci. Yang pertama dari pemberitaan firmannya, di mana HKBP Lipo Karawaci ini menganut ajaran Luther. Lalu, pria dan wanita itu dapat menjadi pemberita firman, jadi tidak ada yang membedakan. Lalu yang ketiga, khotbah itu menekankan pada kehidupan sehari-hari jemaat. Jadi, langsung masuk pada topik, lalu menekankan pada kehidupan sehari-hari di jemaat. Lalu yang kedua, sakramen, di mana sakramen dari HKBP Lipo Karawaci ini sama seperti Reform, mengandung 2 sakramen, yang pertama baptisan dan perjamuan kudus. Jadi kenapa itu dibilang sakramen? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Ya, jadi hanya 2 ucapan Yesus atau perintah Yesus. Baptisan kudus kan itu baptislah mereka, ya kan? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Matius 28 itu kan, ayat 19 sampai 20. Lalu dengan baptisan kudus kita itu benar-benar dibaharui dan itu merupakan anugerah Allah. Dari gereja HKBP mengajarkan bahwa melakukan pelayanan seperti pemberitaan firman tanpa memandang gender. Pemberitaan firman adalah menyampaikan kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan, sehingga kita fokus kepada esensi itu saja. Bukankah panggilan dari Tuhan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang gender? Baik pendeta laki-laki maupun perempuan dapat menjadi teladan dalam hidup beriman dan dalam pelayanan. Maka dari itu, yang paling penting itu pesan firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Komitmennya, saya sebagai perempuan akan siap untuk memberitakan firman jika memang panggilan dari Allah.
Setelah menyelesaikan tugas menganalisis gereja sekitar bersama rekan kelompok saya semakin memahami kuasa gereja bagian dogmatik atau pengajaran, khususnya pada bagian pemberitaan firman dan sakramen. Saya menyadari bahwa gereja dipanggil untuk melaksanakan tugas ilahi yang berkaitan dengan kebenaran. Melalui analisis kami pada gereja KBP Lipo Karawaci, saya memahami bahwa pemberitaan firman juga dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan jemaat tanpa mengesampingkan kebenaran dari firman Allah yang bersumber dari Alkitab. Komitmen saya ke depannya adalah saya ingin terus memperdalam pengertian saya akan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan Alkitab secara pribadi, kemudian menjadi saksi yang hidup bagi kebenaran melalui tindakan, perkataan, dan sikap yang mencerminkan kasih Kristus. Setelah saya mempelajari banyak mengenai pemberitaan firman dan sakramen pada sebuah gereja, di mana ini sangat membantu saya dalam melihat peran penting dari keduanya. Lalu gereja KBP yang kami observasi dengan cara memberikan saya banyak pelajaran, terkhususnya mengenai proses dalam beribadah, di mana banyak menggunakan lagu-lagu pujian serta memberikan firman yang akan dikaitkan dampaknya bagi kehidupan warga jemaat gereja, sehingga membuat kita sebagai warga jemaat itu tahu bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kedepannya saya berkomitmen untuk terus mau belajar akan firman Tuhan agar ketika memberitakan Injil saya tidak keliru, dan saya akan berusaha terus menerus agar bisa melayani agar Tuhan bisa dimuliakan di dunia ini. Melakukan observasi dan mengikuti ibadah di HKBP Lipo Karawaci, saya mempelajari banyak hal terutama dalam tata ibadahnya. Saya menemukan tata ibadah yang cukup berbeda dengan gereja awal saya, di mana di gereja ini terdapat lagu pujian. Saya juga menemukan hal yang menarik, di mana gereja mendata seluruh umat yang sedang ulang tahun di bulan itu untuk didoakan bersama di gereja. Dari hal ini saya menyadari bahwa walaupun gereja memiliki tata ibadah yang berbeda dengan kita, bukan berarti gereja tersebut salah. Tata ibadah yang dilakukan setiap gereja itu memang tidak selalu sama. Tugas kita adalah melihat apakah tujuan dari ibadah itu benar, yaitu untuk kemuliaan Allah. Komitmen saya adalah menggunakan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terus belajar dan dapat membedakan mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang tidak benar.